hukum berbakti kepada orang tua, hukum durhaka kepada orang tua dalam Al-Quran dan hadis. Berbakti kepada orang tua sama dengan wajib, durhaka kepada orang tua sama dengan haram. Dalam Al-Quran, hukum berbakti kepada orang tua, birrul walidain, adalah wajib, termasuk amal paling agung setelah tauhid. Berikut ringkasannya berdasarkan ayat-ayat utama. 1. Perintah langsung dari Allah. Quran Surah Al-Isra 17 ayat 23 sampai 24. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ini menunjukkan kedudukannya sangat tinggi, tepat setelah larangan syirik. 2. Disebut bersama rasa syukur kepada Allah. Allah memerintahkan, surat 31 Luqman ayat 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Artinya, syukur kepada orang tua adalah bagian dari syukur kepada Allah. 3. Pengorbanan ibu disebut khusus. Allah mengingatkan kepada kehamilan, melahirkan dan membesarkan anak. Surah 46 Al-Ahqaf ayat 15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan, sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Ini dasar kuat mengapa ibu mendapat kedudukan istimewa dalam Islam. 4. Termasuk kewajiban sosial paling utama. Berbakti kepada orang tua disebut paling awal sebelum kewajiban sosial lainnya. Keempat, An-Nisa ayat 36. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Kesimpulan hukumnya, berbakti kepada orang tua sama dengan wajib, durhaka kepada orang tua sama dengan haram dan termasuk dosa besar. Selama perintah orang tua bukan maksiat, maka taat kepada mereka adalah kewajiban. Dari hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW Muhammad bersabda, "Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa-dosa besar?" Beliau menyebutkan syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam hadis ini, durhaka diletakkan sejajar dengan syirik sebagai dosa paling besar. Ada juga hadis yang sangat mengguncang. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya, jika tidak bertobat, dosanya bisa menghalangi masuk surga. Kesimpulan hukum, durhaka kepada orang tua sama dengan haram, termasuk dosa besar, kabair. Bila menjadi sebab tertutupnya pintu surga
jika tidak bertobat. Sedikit renungan, tajam tapi jujur. Kadang durhaka itu bukan memukul, bukan membentak, tapi membalas pesan dengan dingin, malas mengangkat telepon mereka, wajah masam saat dimintai bantuan. Lebih lembut kepada orang di luar daripada kepada ayah ibu sendiri. Padahal surga Allah tergantung pada dirdo mereka. Contoh-contoh durhaka modern yang sering tidak disadari. Baik ini penting karena durhaka modern sering tidak terasa sebagai durhaka, padahal dampaknya sama beratnya di sisi Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan sabda Nabi SAW Muhammad, di antaranya diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Berikut contoh-contoh durhaka modern yang sering tidak disadari. 1. Lebih ramah ke orang luar daripada ke orang tua. Ngobrol lembut dengan teman, senyum ke rekan kerja, tapi ke ayah ibu datar, singkat, bahkan ketus. Ini termasuk menghinakan mereka secara emosional. 2. Membalas pesan orang tua dengan dingin atau lambat, padahal online. Nanti ya, oke, tanpa empati, tanpa perhatian, padahal mereka menunggu dengan harap. 3. Mengeluh tentang orang tua di media sosial atau ke teman, bercerita tentang kerepotan merawat mereka, menjadikan kelemahan orang tua sebagai bahan curhat, membuka aib orang tua sama dengan bentuk durhaka halus. 4. Merasa sudah cukup karena kirim uang, transfer rutin tapi jarang menelpon, bayar kebutuhan tapi tidak pernah duduk menemani, padahal yang mereka rindukan bukan uang tapi kehadiran. 5. Membantah dengan dalih, aku sudah dewasa. Nada tinggi, argumentasi panjang, merasa paling benar. Dewasa bukan berarti bebas menyakiti hati orang tua. 6. Menunda permintaan mereka tanpa alasan syar'i. Nanti aja, besok, lagi capek, sampai akhirnya kesempatan berbakti itu hilang selamanya. 7. Menganggap mereka kuno, kolot atau beban. Menghela nafas saat mereka bicara, merasa terganggu oleh cerita yang sama diulang-ulang, padahal mereka sedang menikmati sisa umur bersama kita. 8. Tidak mendoakan mereka, terutama saat sudah wafat. Ini durhaka yang paling sunyi, karena doa anak adalah hadiah yang tidak pernah sampai jika kita lupa. Renungan pendek. Durhaka hari ini jarang berbentuk tamparan. Dia hadir sebagai nada datar, wajah lelah, pesan yang tak terbalas, kunjungan yang ditunda, doa yang dilupakan. Dan sering kali kita baru sadar saat kursi mereka sudah kosong. Ketika ayah ibu tak lagi mengetuk pintu, tapi menunggu langit. Dulu, langkah mereka terdengar di depan rumah. Ketukan itu kadang membuka kita terganggu. Kadang kita jawab dengan wajah lelah. Kadang kita tunda. Kita pikir mereka akan selalu ada. Padahal waktu sedang diam-diam mencabut hari mereka satu persatu. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk berkata lembut kepada orang tua, bahkan pun dilarang. Dan Rasulullah SAW Muhammad mengingatkan bahwa ridho Allah bergantung pada ridho mereka. Tapi kita sering menukar itu dengan layar ponsel, dengan kesibukan, dengan alasan nanti. Sampai suatu hari pintu tidak lagi diketuk, telepon tidak lagi berdering, kursi itu kosong. Dan barulah kita sadar yang dulu menunggu kita di ruang tamu, yang sering menunggu kita di langit. Mereka tidak lagi meminta dibelikan apa-apa, tidak lagi minta diantar kemana-mana. Yang mereka harapkan kini hanya satu, doa.
Jika hari ini ayah ibumu masih hidup, peluk mereka. Jika suara mereka masih bisa kau dengar, jawablah dengan lembut. Jika mereka sudah pergi, angkat tanganmu malam ini. Karena ada cinta yang tak pernah mati bersama jasad, dan ada bakti yang terlambat tak pernah bisa diulang. Durhaka kepada orang tua tidak menunggu waktu. Durhaka itu tidak selalu menunggu kita dewasa, tidak menunggu rambut memutih, tidak menunggu orang tua terbaring sakit. Dia bisa lahir hari ini lewat nada suara, lewat pesan yang tak terbalas, lewat wajah pasam saat mereka memanggil. Dalam Al-Quran, Allah bahkan melarang kita mengucapkan kepada orang tua. Dan Rasulullah SAW Muhammad menyebut durhaka sebagai dosa besar, sejajar dengan syirik, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Artinya, durhaka tidak menunggu peristiwa besar. Dia tumbuh dari hal kecil yang kita remehkan. Kita pikir masih ada besok, masih ada waktu, masih sempat meminta maaf. Padahal banyak orang baru sadar saat suara itu sudah tidak ada, saat pintu itu tidak pernah diketuk lagi. Hari ini mungkin mereka masih duduk di ruang tamu, masih menunggu teleponmu, masih menyimpan namamu sebagai kontak favorit. Dan kita masih menunda. Ingatlah, durhaka tidak menunggu kematian. Yang terjadi saat kita memilih ego di atas hati orang tua. Kalau hari ini ayah ibumu masih hidup, ya bukan kebetulan, itu kesempatan. Sebelum berbakti berubah menjadi penyesalan.